Medan, sekaligus aktor dan juga sutradara wanita. Selamat sore. Iya, sore. Selamat sore. Selamat sore Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Enaknya manggilnya apa nih, Ibu Sri? Iya, ini Prof. Ibu Aisyah. Ini siapa yang mau dipanggil? Bunda aja. Oh, Bunda Piara. Bukan aku. Oke, selamat sore. Gimana perjalanan hari ini RRI Ibu? Aman? Aman, jalan-jalan ke RRI ya. Udah pernah ke RRI sebelumnya Bu? Atau baru pertama kali? Oh, sudah pernah ya. Bu Aisyah sendiri juga udah pernah ya? Sudah pernah. Bunda Jibril kayaknya udah sering ya. Langganan ya. Iya, dan hari ini kita sangat spesial ya obrolan sore hari ini karena spesial Kartini, dan dia juga bersama wanita-wanita yang sangat hebat ya di tahun 2024 ini. Wanita juga nggak kalah ya dari lelaki pastinya. Kita mulai dulu dari Ibu Sri ya Ibu. Selamat sore Ibu. Iya, Ibu boleh tahu kegiatan-kegiatan Ibu, cerita-cerita Ibu, dan Ibu ini juga selaku Kepala Dinas Pemberdayaan. Ibu Aisyah, sama pastinya pertanyaannya seperti Ibu Kadis ya, Bu Aisyah ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari yang Ibu lakuin dan bagaimana bisa menjadi Ketua Komisi Tetap Keorganisasian DPD IWAPI Provinsi Sumatera Utara. Boleh Ibu, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mewakili Ketua Umum Ibu Haja Rosna Nurleli Siregar. Kebetulan saya berada di Ketua Komisi Tetap Keorganisasian. Jadi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu sudah 2 periode lah di tangan beliau, dan kemudian kita mengakomodir semua pengusaha-pengusaha wanita atau perempuan yang kita sebutkan itu untuk yang mempunyai usaha, baik itu PT atau CV yang sifatnya UMKM juga kita akomodir ke dalam keanggotaan kita sesuai dengan ADRT, karena sifat dari organisasi kita itu adalah berjuang di dalam dan berjuang untuk eksternal, internal dan eksternal. Nah, seperti itu. Jadi keseharian saya itu sebenarnya saya juga di samping ada usaha usaha karena masuk dalam IWAPI. Kemudian kebetulan saya associate profesor di Universitas Medan Area di Pasca Sarjana, dan kebetulan jadi kepala pusat kajian di Magister Manajemen. Lagian pula kita berkolaborasi dengan ibu-ibu perempuan-perempuan di Sumatera Utara untuk saling bekerja sama sesuai dengan ADRT dari IWAPI juga, bahwa kita membuka keanggotaan yang sifatnya asal ada usaha. Ya, baik itu yang UMKM, tetapi kalau bisa sudah mempunyai NIP, nomor induk perusahaan. Nah, itu kita akomodir. Kemudian kita memberdayakan perempuan-perempuan itu sehingga supaya mereka menjanjikan kepada keluarga di internal dulu. Ya, karena dengan semangat Kartini ini kan kita kesehariannya kita mengedukasi dengan literasi yang ada. Apalagi kita sudah di wilayahnya gender ya Ibu ya. Jadi perempuan itu kita membuat suatu wadah untuk mengangkat gendernya itu gitu, seluas-luasnya. Itu dari WAPI. Oke, kita beralih ke Bunda Jibril lagi ya. Pertanyaan yang sama pastinya ya, masih seputar aktivitas-aktivitas sehari-hari. Apa saja pekerjaan Bunda Jibril? Kayaknya kita udah tahu semua nih. Seperti biasa, bagaimana sebenarnya keluarga itu mau dibangun. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke Ibu Aisyah ya, selaku Ketua Komisi Tetap Keorganisasian DPD IWAPI Provinsi Sumatera Utara. Nah, menurut kacamata Ibu sendiri ya, bagaimana Ibu melihat referensi semangat Kartini dalam era modern ini, Ibu? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Relevansinya sebenarnya sudah menyulut kepada ada beberapa kecakapan kan gitu, bahwa perempuan Indonesia itu kalau kami dari segi pengusahanya kita memberdayakan itu dengan yang pertama itu dengan digital skill ya, jadi betul-betul dia mempunyai keahlian dan mempunyai suatu kecakapan yang betul-betul dia kuasai. Kemudian ada juga digital ethics ya, jadi etika juga harus kita benar-benar kita junjung tinggi ya, karena sekarang kita bisa bedakan ya masa-masa dari milenial Z ini dan kaum
apa namanya kolonial ya kalau disebut, itu berbeda sekali di etiknya. Mereka lebih touch kepada apa yang disebut website apa semua, dia lebih touch kepada itu, tapi lingkungan dia lupakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi peran perempuan itu harus betul-betul kita tingkatkan dari internal kami dulu. Jadi diedukasi, diliterisasi sehingga perempuan itu sanggup menjadi seorang perempuan yang cerdas. Ya, masa-masanya 1902 RA Kartini menginginkan saya menginginkan perempuan itu harus bekerja. Nah, itu nomor satunya. Nah, jadi saya berpikiran bahwa perempuan itu sebenarnya di gendernya memang musimnya ya, masanya kita itu tidak sederajat, tetapi kita mengikuti pola yang ada di gender tersebut. Tidak sederajat. Kenapa? Karena di rumah tangga kan tetap kepala keluarga itu laki-laki. Kita tetap hormat kepada suami ya kan Ibu. Jadi surga itu berada di tangan suami ya, setidaknya ridho suami. Nah, kita tidak melupakan itu walaupun kita jadi pengusaha, jadi leadership atau jadi pimpinan di mana, kita tidak melupakan kodrat kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengasuh anak, memasak untuk suami, menjaga keutuhan rumah tangga. Apabila perempuan itu cerdas, apabila dia sehat, apabila dia bahagia, otomatis ya lingkungan yang di lingkungannya itu akan bahagia. Suaminya akan terjaga dari, insya Allah, dari korupsi ya, dari anaknya dari gawai-gawai yang notabene narkotika dan lain sebagainya. Yang negatif ya Bu. Iya. Itu diwujudkan dengan kasih sayang. Nah, seperti itu yang digital ethics. Kemudian ada digital safety, keamanan juga. Kita harus lebih mengutamakan keamanan bagi keluarga dulu. Dari dasar pondasi itu adalah keluarga yang paling utama. Kemudian ada yang sifatnya digital culture, karena tidak semua culture-nya sama. Ya, jadi masing-masing dia mempunyai ras atau mempunyai budaya masing-masing sehingga dia membawa budaya itu sendiri. Baik. Itu. Nah, kalau menurut Bunda Jubril sendiri ya, bagaimana atau semangat Kartini di era sekarang ini di 2024? Kalau di kami di kesenian itu sudah terlihat nyata juga ya, mungkin seperti aspek-aspek yang lain, seperti kami tetap bisa menjadi pimpinan produksi atau berkarya di dalam produksi akan ditingkatkan, karena semua yang ada di diri perempuan, kekuatannya, kecerdasannya itu menciptakan satu pribadi yang dia bisa dan mendapatkan penambahan knowledge ya dan skillnya, maka ini menjadikan satu potensi untuk dia memperjuangkan dirinya sendiri, memperjuangkan anak-anaknya, keluarganya dan masyarakatnya. Oke. Kalau menurut kacamata Ibu Aisyah sendiri, bagaimana melihat wanita-wanita yang mungkin merasa selalu kurang atau insecure? Silakan Ibu. Sebenarnya perempuan itu unik sih ya, unik dan mempunyai multidimensi yang identitasnya luar biasa ya. Jadi sebenarnya self confidence itu harusnya ditingkatkan, karena semua yang ada di diri perempuan, kekuatannya, kecerdasannya itu menciptakan satu pribadi yang unik itu, menjadikan dia self confidence itu tinggi gitu. Jadi ketika misalnya nih kuliner, ya dia sanggup membuat kuliner, kan di pengusaha wanita Indonesia ini harus betul-betul mampu, baru dia ke nasional, ke lokal dulu, ke nasional, baru internasional. Kan ada tahapannya ya Bu? Iya. Nah, ketika dia sudah sanggup membuat kue sekalipun gitu ya, kue kering, dan dia sudah bisa menyampaikan itu kepada internal aja, dan meningkatlah kepada eksternal itu, self confidence kan tinggi gitu. Kenapa? Karena cita rasa yang diciptakan dalam kuliner tersebut, semakin orang mengetahui, semakin orang membeli. Kan tujuan kita kepada konsumen. Nah, gitu. Jadi itu self confidence-nya. Nah, kemudian perempuan itu juga harus memberikan suatu kondisi kenyamanan di diri sendiri. Nah, misalnya nih perempuan itu berhasil mengadaptasi dirinya di masyarakat. Apapun ceritanya kan perempuan tetap objek ya Bu ya. Di mana-mana objek aja perempuan itu. Namun karena dia mempunyai kekuatan dan kecerdasan itu, sehingga dia tidak menolerir setiap intimidasi yang ada, baik itu di kondisi lingkungan kerjanya maupun di keluarganya gitu. Kan setidak-tidaknya
ini kan anakmu, kan kalau di keluarga dari kecil dulu ya, ini kan anakmu, kamu yang urus, kan gitu biasanya bapak-bapak nih. Maaf bapak-bapak ya yang mendengar ya, setidaknya itulah bapak-bapak itu, karena memberikan suatu amanah dan memberikan tanggung jawab yang besar kepada perempuan ini. Nah, di IWAPI ini pun sendiri kami diberikan untuk tanggung jawab terhadap produk-produk atau jasa-jasa yang kami kelola masing-masing. Nah, itulah sehingga kita itu tadi, kita lebih percaya diri, lebih meningkatkan kualitas daripada apa yang kita buat. Ya, pemberdayaannya seperti itu. Baik, kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Ibu ya, karena juga kita harus mengejar waktu juga nih Bu ya, selama 1 jam. Berupaya menaikkan daripada formalitas daripada usaha-usaha daripada anggota. Bu Aisyah ya, dalam waktu dekat Ibu aktivitas apa yang akan dilakukan oleh IWAPI sendiri Ibu? Silakan. IWAPI dalam waktu dekat masih berupaya menaikkan daripada formalitas daripada usaha-usaha daripada anggota. Nah, kemudian mewujudkan Indonesia Digital Nation ini yang bermartabat, kemudian berkeadilan, berdaya saing. Jadi usaha-usaha, pengusaha-pengusaha di IWAPI itu dengan internalnya akan mengedukasi eksternal, baik itu yang sifatnya masih dalam pembinaan, kita adakan nanti literasi dan kemudian edukasi untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang kira-kira mau berkontribusi di situ. Kita akan bersama-sama nanti membuat sebuah kelompok karena ada binaan-binaan dari IWAPI. Kita membuat kelompok-kelompok dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dan ada juga dengan pemerintahan, UMKM dan dinas koperasi juga, dari pemberdayaan perempuan juga kami kan menyampaikan juga Ibu. Kemudian kami menaikkan itu dalam level yang kira-kira mereka sudah mempunyai NIP, PIRT dan lain sebagainya. Nah, itu kedepannya itu masih sifat edukasi. Kemudian ada nanti seminar-seminar untuk lebih memahami digitalisasi yang era sekarang ini. Betul. Kalau dulu surat menyurat itu dari RA Kartini ke Belanda gitu loh, surat menyurat loh. Gitu. Jadi edukasi yang kita adakan di sini dalam bentuk digitalisasi karena semua sudah memakai digital, e-wallet, kita memakai semua e-tol di jalan juga udah seperti itu, parkir aja udah pakai parkir gitu ya. Itu yang membuat yang dalam waktu dekat program kami dari IWAPI. Mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Ibu Indah nanti dari seni dan Ibu juga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, kita sama-sama berkontribusi untuk memajukan bangsa kita ini, khususnya perempuan, karena perempuan itu kuat dan cerdas. Kuat dan cerdas ya. Nah, I believe it. Oke. Kita ke Ibu Kadis ya. Apa Ibu rencana-rencana yang akan dilakukan atau aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana? Iya, jadi yang dalam waktu dekat ini ya dalam rangka